Jadi saat malam itu ada sekitar 14 orang petugas jaga yang harus mengawasi 3.500 orang. Nah ini saya mulai deg-degan itu. Waduh, kalau ada apa-apa habis ini. Nama saya Billy Herudin, wartawan harian Kompas. Ini sesuatu yang sangat jarang, sangat langka. Ada wartawan yang diperkenankan masuk melihat langsung ke dalam selama 24 jam. Jadi melihat apa sih sebenarnya aktivitas para warga binaan di dalam itu seperti apa. Tahun 2016 itu sering muncul kasus peredaran narkoba dari penjara ya. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM merasa bahwa problem di rutan itu tidak murni tanggung jawab mereka, dalam artian bahwa peredaran narkoba dan hal-hal ilegal lainnya juga mereka tidak hanya jadi pihak yang harus dipersalahkan. Jadi mereka ingin masyarakat, publik tahu sebenarnya yang terjadi di dalam penjara itu seperti apa. Ya tentu saja kesempatan itu tidak kami sia-siakan ya. Selama 24 jam kami masuk. Jadi saya masuk itu kalau tidak salah hari Jumat pagi. Kemudian baru keluar lagi itu hari Sabtu siang keesokan harinya. Di awal sih nggak ada sesuatu yang terlalu menegangkan ya ketika masuk ke dalam itu pertama kali misalkan. Baru ketika saya masuk ke kompleks penjaranya ya, ke kompleks rutannya dan melihat aktivitas langsung dari para penghuni rutan di sana, mulai timbul ketegangan karena kita nggak tahu yang saya lihat ini apakah seorang tahanan yang punya catatan kriminal yang jahat sekali gitu atau hanya tahanan atau pengguna narkoba saja. Kita nggak pernah tahu apakah dia pembunuh, perampok atau hanya pengguna narkoba. Jadi di rutan Salemba itu ada 4 gedung tahanan ya. Masing-masing gedung itu 3 lantai. 1 lantai itu ada beberapa blok gitu kan. Nah di tiap blok ini itu ada beberapa sel gitu. Nah, 1 sel itu seharusnya dihuni oleh 7-8 orang. Ketika saya ke sana itu 1 sel itu dihuni 20-30 orang. Jadi bisa dibayangkan tidak ada sama sekali ruangan untuk privasi bagi para tahanan ya. Rutan Salemba ketika itu tuh dihuni sekitar 3.600 orang. Padahal kapasitas normalnya itu hanya untuk 860-an orang. Itu 3 kali lipat lebih sebenarnya dari kapasitas yang sebenarnya. Jumlah penjaganya itu nggak seimbang dengan jumlah yang ada di dalam rutan Salemba ketika itu. Jadi saat malam itu ada sekitar 14 orang petugas jaga yang harus mengawasi 3.500 orang. Nah ini saya mulai deg-degan itu. Waduh, kalau ada apa-apa habis nih. Katakanlah terjadi sesuatu di dalam, itu tidak bisa serta-merta tertangani dengan cepat. Pikiran saya cuma satu, andai misalkan terjadi kerusuhan ya memang saya pasrah saja. Artinya ya itu kemungkinan terburuk ketika kita berada di dalam gitu. Timbul kerusuhan atau sama seperti kemarin di Tangerang itu terjadi kebakaran ya. Ya tadi itu
akan sangat susah melakukan pertolongan ketika terjadi sesuatu di dalam. Ini ceritanya sebenarnya bukan rahasia lah ya, bahkan banyak orang sudah tahu kasta paling rendah di dalam rutan ataupun LP itu siapa. Pelaku tindak kriminal asusila, pemerkosaan, pelecehan seksual terhadap anak itu memang dibenci itu dan biasanya dikerjain itu. Begitu masuk udah ya dikerjainnya macam-macam itu. Ya saya nggak bisa membayangkan lah mereka dikerjainnya seperti apa gitu. Kemudian polisi yang terkena kasus narkoba. Gini, mereka biasanya ada proses administrasi dulu ya, ada masa pengenalan lingkungan gitu kan, masa pengenalan lingkungan itu udah tahu tuh tahanan-tahanan lama itu, wah itu polisi kasus narkoba itu. Untuk menghindari hal-hal tertentu polisi kasus narkoba itu sampai bahkan diisolasi tahanannya, jadi dipisahkan dari tahanan lain. Mungkin bisa dibilang dendam gitu ya. Jadi kalau disatukan ya bahaya dia. Nyawanya bisa terancam itu. Dari situ saya mulai tahu bahwa kehidupan di dalam penjara itu memang kehidupan tersendiri yang kadang kalau orang luar tidak pernah masuk ke dalam tidak akan bisa memahaminya. Iya, bahwa hak hidup mereka yang ada di dalam penjara itu dibatasi dalam artian kamu hanya boleh hidup dalam rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan yang kamu tempati saat itu ya. Saya belajar dari sipir di Rutan Salemba, televisi itu satu-satunya penghubung bagi para tahanan itu dengan dunia luar. Jadi kalau hak untuk menonton televisi saja tidak diperbolehkan, kebayang mereka stresnya seperti apa. Karena memang pelampiasannya bisa dalam bentuk yang sangat ekstrim seperti rusuh ya, membuat kerusuhan gitu, melakukan kekerasan.